Iya, halo, balik lagi semuanya di channel Tukang Tato. Salam kenal semuanya. Bagi yang belum tahu saya, perkenalkan nama saya Pike. Saya dari channel Tukang Tato. Saya adalah tato artis di Bali. Bekerja di 3 studio tato di Indonesia. Sebenarnya 4 sih, cuma aku consider is at 3 aja ya. Consider 3 aja. Aku bekerja di Bali Dream Ink Surabaya, Bali Dream Ink Brawa, dan Dream Ink Canggu Batu Bolong. Oke, jadi buat yang belum tahu, kita yang di Surabaya mau bikin soft opening promo nih ya, tanggal 12 Desember 2020. Yang pengen tahu gimana selengkapnya, langsung aja masuk ke Instagram balidreamink.sby. Oke, aku cantumin di sini balidreamink.sby ya. Video kali ini aku mau bikin tentang edukasi ya, sedikit aja, nggak banyak karena nggak mau lama-lama juga. Jadi tentang namanya tato style atau tato genre, karena banyak banget tato genre yang belum tahu bagi yang awam-awam ya. Karena topik ini aku angkat juga karena banyaknya yang WA, nge-DM, nge-email kita tentang nanya cuma simple kata kayak, "Bang, nato berapa?" Udah gitu doang. Jujur aja gue bingung, lu mau nato apa aja gue nggak tahu. Gue nggak tahu mau bikin tato di bagian mana, tangan kah, mau bagian leher kah, style apa juga nggak tahu ya kan. Jadi nggak bisa ngasih ancar-ancar atau estimasi ya. Dan ini juga, topik ini aku angkat juga karena kemarinan habis lihat instastory-nya Bliking Tato Bali yang nanya pertanyaan yang sama, "Bli, mau nato berapa ya?" Udah gitu doang, terus langsung dibales secara sarkas sama Bliking, yaitu, "Wait, nggak gitu bosku, kita kenalan dulu, kita konsultasi dulu, gak langsung asal jeprak nanya. Ini bukan dagangan kayak jual beli gitu kasarnya, bukan lu mau beli gelas atau lu mau beli topi langsung nanya harga gini." Menurutku itu benar banget, nggak ada yang salah. Yang harus diluruskan nih, kalian harus tahu dulu mau bikin apa, peletakannya di mana gitu. Dan harga orang-orang tuh beda-beda, ada yang per jam, ada yang per desain, ada yang per sesi. Jadi kalian nggak bisa asal jebrak nanya gitu. Nah, disinilah aku mau edukasi sedikit, memberikan tips dan saran dari aku gitu loh. Oke, sebelum kita mulai, diklik dulu tombol like-nya, diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan komen menanyakan sesuatu ya, langsung aja ke kolom komentar di bawah. Oke. Nah, tato style. Oke, tato style ya. Jadi di dunia ini kurang lebih ada banyak, bahkan ratusan atau ribuan tato style mungkin ya. Jadi aku langsung ambil di artikel ini ya. Karena banyaknya tato artis yang keren-keren dan beken-beken sekarang di seluruh Indonesia dan seluruh dunia juga udah keren-keren banget. Tapi ini adalah beberapa klasik tato style yang kalian harus tahu. Yang pertama adalah klasik Americana. Klasik Americana ini bisa terdiri oleh 3 jenis tato atau 3 sampai 4 jenis tato ya kurang lebih ya. Klasik Americana tuh yang berbau American style banget gitu ya. Ada kayak kompas, kayak si pelaut atau si adventurer, ada roses, ada wolf, dan identik dengan garis yang sangat tegas, garis tebal, solid color, bright color, dan apa ya, banyak kombinasinya juga, kayak ada kompas, ada bunga, lalu ada kayak Indian girl pakai make up Indian girl, pin up girl, terus dikasihin headdressesnya wolf atau headdressesnya kayak Indiannya American ya. American kan punya Indian juga yang kayak rumbai-rumbai gitu. Oke, kita masuk ke tentang American tradisional ya. Jadi American tradisional ini dulu perkenalkan itu salah satunya oleh Bapak Sailor Jerry ya, alias Sailor Jerry gitu. Kenapa aku panggil Bapak? Dia termasuk salah satu yang tertua juga untuk tentang style Sailor Jerry.
itu banyak yang bilang ini style siapa? Sailor Jerry gitu loh ya. Karena tulisannya tuh di bawah tuh Sailor Jerry, design by Sailor Jerry. Jadi Sailor Jerry ini adalah pelaut di Amerika yang buka tattoo studio dengan desain-desain yang sangat identik dengan pin up, lalu ada lautnya, burung gitu-gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang, jadi style-style American tradisional ini udah banyak banget, jadi banyak kompleksnya, udah new generasi juga lah, new generation gitu ya. Pokoknya identik dengan garis tebal, warna solid, warna bright, warna-warna basic yang bright, warna-warna jadul. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Nah, yang tadi aku bilang klasik Amerika ini terdiri kurang lebih ada 3 atau 4 ya. Sorry guys, minum kopi sendawa. Nah, di sini salah satu klasik American tuh juga bisa masuk di neo traditional tattoo. Neo traditional tattoo identik dengan garis tebal dan tipis dengan pewarnaan yang sangat unik. Pewarnaannya sudah masuk ke tahap gradasi yang lumayan ekstrim ya, penurunan warnanya dari yang cerah ke muda. Udah ada gradasi-gradasi yang sangat ekstrim menurutku, karena berbanding terbalik dengan American tradisional hanya menggunakan basic color aja, nggak pakai warna-warna gradasi. Untuk American tradisional lebih ke arah kaku desainnya. Kalau neo tradisional sudah luwes ya, sudah relax, sudah santai gitu desainnya. Karena ilustrasinya sudah mantap mengikuti postur-postur tubuh ya. Kalau ngomongin estetika ya lebih terbaru neo tradisional ya. Sama new school juga. New school dia identik dengan garis yang solid dan warnanya lebih ke arah realistik ya, atau pewarnaannya tuh realistik, shadingnya mempunyai tahap berdimensi gitu ya. Kalau banyak orang bilang ih tatonya hidup, nah maksudnya gambarnya sudah mempunyai dinamis secara kontras, secara pewarnaan, secara tingkat kesulitan sudah menjamah ke arah realistic style, tapi tetap dengan ilustrasi yang gak real, kayak contoh kayak gini. Pokoknya warnanya tuh lebih bright, kayak ada pastelnya juga, bright candy tone, ada earth tone-nya. Nah seperti itu ya. Lalu kita masuk ke old school tattoo juga. Old school tattoo ya terus. Nah, old school tattoo. Old school tattoo juga seperti American tradisional. Dia hanya ada sedikit pembaruan aja, cuma dibikin lebih agak luas sedikit doang, tapi nggak seluas neo tradisional, nggak seluas new school, tapi identik dengan garis tebal juga ya guys ya, garis yang solid. Seperti itu tentang klasik Americana. Jadi terbagi oleh 4 ya tadi ya kurang lebih. Oke, ini new school tadi kita udah bahas. New school yang tadi kita bilang shadingnya lebih ke arah realistik, kayak comic style, ilustrasi, pokoknya banyak karikatur juga, warnanya sangat unik gitu ya, warnanya cerah. Oke, kita pindah ke Japanese tattoo ya. Japanese tattoo ini kayak Irezumi gitu-gitu ya. Nah, kalau Japanese tattoo ini ya yang kalian tahu ya kayak Yakuza ya kan, yang terkenal seperti Yakuza. Oke, kita search dulu Yakuza. Nah, Yakuza nih kayak gini-gini ya, itu semuanya Japanese style, Japanese style. Pasti identik udah kayak baju gitu ya, kalau full body suit tuh udah kayak baju. Nah, Yakuza ini sangatlah keren gitu loh bagi yang suka ya. Terus Japanese tattoo ya, kita ngomongin Japanese tattoo ini identik dengan semua yang berbau di Jepang, seperti kayak bunganya adalah bunga sakura atau bunga pionis atau bunganya chrysanthemum, terus ada naga, koi, ada topeng hanya. Pokoknya
yang berbau Jepang ya. Ini kayak gini nih, keren banget nih stylenya. Irezumi-nya cakep banget. Jadi Irezumi Jepang gitu tuh, wow keren. Nah seperti tato ini adalah samurai warrior, dengan sedikit sentuhan baru ya. Ada thrash polkanya sedikit gitu loh. Nanti kita akan bahas thrash polka ya. Nah jadi seperti ini, kalian sudah tahu identik dengan Yakuza, berbau Japanese style ya, seperti ini ya guys ya. Oke, next kita pindah ke black and gray. Black and gray ini terbagi oleh banyak ya, luas banget karena ada geometrics. Ini ada geometrics, ada black work, ada realistic, lalu ada classical black and gray. Ini juga bisa dibilang nih yang nomor kiri bawah nih, yang kursorku di sini seperti classical black and gray juga. Nah kalau kita ngomongin black and gray, semua yang cuma warna hitam dan abu-abu ya, lalu dikasih highlight putih, udah gitu aja. Oke, kita langsung menjabarkan tentang si black and gray ya, dari geometrik. Oke, dari geometrik ini ke arah kiri sama kanannya kurang lebih bisa simetris, ada garis-garis lurus kayak gini, terus ada kotak-kotak, semua yang kebanyakan garis yang kayak symmetrical bla 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 bla, itu bisa dibilang geometrics. Ini bisa kita bilang geometrics karena kiri dan kanannya sama ya, kiri dan kanannya gambarnya simetris. Juga bisa kita masukin ke genre geometrical tattoo. Ini juga yang aku bilang kiri dan kanannya simetris. Ini juga kiri dan kanannya sama, simetris. Nah, jadi ini adalah geometrical tattoo. Kayak gini, geometrical potret wajah sebuah binatang ya, seekor binatang, sorry. Nah, kita pindah lagi ke mandala tattoo ya. Tadi soalnya ada gambar mandala juga. Kalau mandala ini, arti mandala sendiri adalah bulat atau circle. Mandala ini juga sudah berkembang biak secara banyak ya, mencampur-campur. Sekarang ada mandala mandala old school atau mandala tradisional seperti yang digambar kanan ini kursor ini guys. Lalu ada mandala dot work, campur-campur, apa nih namanya nih ya, ya pokoknya dot work pattern gitu ya di luarnya ya. Lalu ada mandala campur geometric pattern seamlessnya juga. Jadi yang seperti awal tadi aku bilang, desain mandala atau desain tato lah pokoknya, basically desain tato ini udah luas banget, sudah dikembangin oleh banyak-banyak artis. Jadi seperti ini masuknya di black and gray atau black work juga masuk. Oke, next kita pindah ke kita ngomongin realistik tadi ya. Nah, realistik tato ini lebih ke arah kalau orang awam bilangnya gambarnya hidup, 3D banget atau gimana. Sebenarnya ini bukan 3D, terlihat seperti 3D saja ya. Kalau 3D itu ya bisa kepegang sama lo, maksudnya begitu, atau bahkan 4 dimensi kayak muka kita nih 4 dimensi ya, kurang lebih gitu ya. Nah, realistik ini shadingnya lebih rumit, outline-nya cuma di beberapa part aja yang dibutuhkan, lebih banyak shading, permainan gradasi, pewarnaan, kontras. Pewarnaannya itu maksudnya mau soft shading kah, mau hard kontras kah, itu tergantung artisnya. Realistik juga terbagi 2 juga ya, black and gray dan color. Black and gray yang tadi, ini adalah color. Jadi terlihat seperti ilustrasi di sini nih, penggabungan dari bunga tiba-tiba morphing menjadi potret seorang wanita. Nah, seperti ini guys. Ini adalah realistik tato, sangat mudah untuk diterka. Ini style apa? Ini style realistik tato. Yang ini style apa? Hyper realism, karena dia bikin detail seperti keringat, detail bolong-bolong bajunya ini kayak baju basket. Jadi
kayak jenggotnya ini, lalu kerut-kerutannya itu sudah masuk ke arah hyperrealism ya, kurang lebih gitu. Pokoknya seperti potret wajah atau seperti hasil foto jepret, set, lu jepret nih ya, terus lu taruh nih di badan, mirip gitu loh sama hasil jepretan lo. Nah gitu guys. Oke, kita pindah lagi. Potret tadi juga sudah. Terus stick and poke ini kayak hand poke tato ya. Bagi yang nggak tahu, hand poke tato itu cuma pakai jarum, nggak pakai mesin. Nah, hand poke tato nih kurang lebih kayak gini. Dia cuma pakai batang atau sumpit lah, bisa dipakai juga atau apa, kayak lu tinggal kreasiin sendiri mau pakai apa. Tato artisnya pasti punya alat buat pegangannya yang unik-unik. Jadi nggak pakai mesin, cuma dicucuk-cucuk manja aja ya, dicucuk-cucuk manja sama tato artisnya. Stick and poke kayak gitu. Ada yang nggak pakai grip gitu, cuma dipegang jarumnya aja. Dan biasanya style-style hand poke ini yang nggak begitu rumit ya, yang simpel-simpel aja, karena kalau rumit-rumit mendingan pakai mesin aja ya biar hasil maksimal. Menurutku gitu ya. Oke, realism tadi udah ya, realism udah, black work. Nah, black work ini basicnya tuh dari tribal, garis tebal. Tapi sekarang seiring yang waktu berkembang lagi, black work jadi luas banget, sangatlah luas. Black work bisa digabung sama mandala. Emang basicnya kan dari kayak tribalnya gitu loh, black work tuh basicnya dari tribalnya, gelapnya, dan cuma pakai satu tinta yaitu hitam. Nah ini kayak gini brutal black work. Ini juga bisa dibilang black work, tapi bisa dibilang tradisional. Tapi pokoknya kalian harus tahu mau bikin tato apa ke tato artis kalian, tinggal bilang, bang saya mau bikin black work tato, atau Cici, misal tato artisnya Cici gitu ya, atau kakak kak aku mau bikin realis tato. Nah jadi biar kalian tahu gitu loh, abis itu realisnya yang kayak gimana, kasih contoh, kasih referensi, jangan cuma kata-kata aja, pusing kita juga. Bukan pusing sih, nggak tahu gitu loh kalian maunya apa, takutnya nggak cocok sama selera, makanya dibutuhkan konsultasi gitu guys. Oke, nah ini adalah style tato biomekanikal. Oke, nah biomekanikal ini lebih ke arah mekanis sama bio ya. Bio itu lebih ke arah badan kita, kayak tekstur daging kah, atau sobekan kulit kah, atau gigi. Pokoknya bio yang lebih ke arah bio gitu loh. Terus dicampur sama teknologi kayak ada kayak kipas ya, ini ya lebih kayak kipas, terus kayak ada kabel-kabel. Nah biomekanikal ini coba kita search dulu ya, biomekanikal tato biar kita lebih banyak ya. Nah biomekanikal terus kayak ada sok-sokan gitu, sok breaker, ada kabel, ada pokoknya mekanik berbau. Nah kayak gini loh, ini biomekanikal, yang ini bisa kita bilang biomekanikal, tapi ada bioorganiknya juga. Organik tuh lebih ke arah yang badan, tanaman atau gimana gitu ya. Nah inilah kurang lebih biomekanikal. Secara mudah kalian bisa mengetahui ini udah langsung biomekanikal ya, kayak gini gitu loh. Kalau mau jadi Iron Man makan odading, nah ini dah jadi biomekanik tato guys gitu. Banyak bikin gambar shock breaker nih biomekanikal. Oh cakep banget ya, seperti real gitu loh, biomekanikal yang realistik. Nah cakep, ada sobek-sobekan kulitnya seperti real banget, bengkaknya juga kayak terlihat real gitu ya. Terus lucu lah gitu, maksudnya bisa secakep ini gitu loh, stylenya biomekanikal. Oke, geometrik udah. Ini adalah realistic trush polka. Trush polka pasti main warnanya hitam dan merah, kebanyakan hitam dan merah. Seiring berjalannya waktu juga ada yang ngerubah jadi hitam dan biru, ada yang hitam dan oranye, ada yang
hitam dan hijau gitu loh. Jadi basically realistic atau maksudnya trash polka ini ya. Trash polka ini ada realistiknya juga, kayak potret wajah dengan shading yang begitu kuat, gradasinya bagus, tapi ada solid blacks-nya juga, kayak ada percikan tinta atau gimana ya, kayak gini lah trash polka. Pengen tahu gimana lebih lanjutnya, tinggal kita search aja trash polka tato. Nah kurang lebih seperti ini ya. Yo, mostly adalah hitam dan merah, hitam dan merah, hitam dan merah, hitam dan merah ya. Dia lebih ke arah ilustrasi juga, ada realistik juga, tapi secara desainingnya seperti bikin poster kayak grafis design atau bikin wallpaper kayak gitu ya guys ya, kurang lebih. Oke, kita pindah ke surrealis. Nah surrealis ini objek yang ada atau yang realis tapi dibikin surrealis gitu loh. Seperti apa namanya, stylenya bisa diganti, subjeknya juga bisa diganti. Kayak maksudnya ini muka orang basically, ternyata muka orangnya ada dua di dalamnya gitu loh, jadi kayak surrealis gitu loh. Kalau kita search di Google ya, surrealism tato, biasanya di Indonesia nih yang bikin surrealis nih udah banyak ya, kayak contoh Atta Ing, dia surrealism, realistik juga, dia edan sih emang, pasti beberapa kalian juga tahu ya, Atta Ing emang bagus. Jadi surrealism, ada tengkorak tiba-tiba jadi galaksi, terus ada yang begini apa namanya, tangan mukanya Joker dicampur cipratan-cipratan, udah cakep banget ya sekarang surrealisnya guys. Kayak morph juga ya, morphing tuh seperti surrealis tuh morphing ya, kayak gini. Ini udah surrealis, oke. Itu surrealis. Nah jadi ginilah semua tentang, gak semua ya, maksudnya beberapa tato style yang kalian harus tahu sebelum kalian konsultasi, sebelum kalian masuk ke tato studio, sebelum kalian mendatangi tato artis kesayangan kalian atau favorit kalian. Kalian harus tahu kalian harus mau bikin apa, kalian harus tahu mau peletakannya di mana juga. Kalau nggak tahu, makanya kita butuhkan konsultasi dulu. Nah sebelum konsultasinya ini yang kalian wajib sedikitnya tahu tentang pengen bikin apa dulu gitu, dan siapkan referensi untuk memudahkan jalannya konsultasi kalian kepada tato artis atau konsultan yang ada di tato studio atau manajer yang ada di tato studio, supaya mulus perjalanan pembuatan tato kalian gitu. Jadi proses tato itu nggak kayak jual beli barang ya, tetap harus ada konsultasi, mau diapain, mau di apa-apain ya kalian harus tahu style tato ya banyak. Kalian harus cari tahu mau bikin apa, jangan kayak out of nowhere nggak tahu mau bikin apa terus lu nanya sama tato artisnya nggak akan tahu lo mau bikin apa. Kita bukan dukun. Oke, thank you banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel Tukang Tato. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.